18 ayat 3 sampai 4. Silakan duduk. Tema malam hari ini mengerti dan melakukan sehingga berkenan. Mengerti dan melakukan sehingga berkenan. Ada kaitannya dengan tema di ibadah pemuda Sabtu terakhir di bulan Januari lalu, tentang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya katakan pada malam hari itu akan berlanjut. Malam hari ini kita akan berlanjut, Bapak Ibu. Dalam ayat utama kita, tadi kita baca itu adalah perintah Tuhan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah kerjakan. Kita memang bukan penganut yang sekali selamat tetap selamat walaupun kita bikin dosa terus. Bukan seperti itu. Tapi kita lihat Israel sudah diselamatkan dari perbudakan bangsa Mesir melalui banyak rintangan, tetapi mereka juga melihat kedahsyatan tangan Tuhan menuntun mereka sampai tanah Kanaan. Walaupun mereka harus berputar-putar, tetapi mereka tiba di Kanaan seperti janji Tuhan. Di sini kita lihat di ayat keempat tertulis harus. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Ada kata harus. Harus berarti agar dikerjakan. Tidak boleh tidak. Bukan cuma itu. Setelah mereka tiba di negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan, mereka bangsa Mesir ini jadi norak karena melihat betapa diberkatinya tanah Kanaan. Karena di Keluaran 3 dikatakan Kanaan itu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan banyak bangsa yang berdiam di tanah itu. Bukan cuma satu suku, dua suku, tapi banyak. Jadi Israel ini agak norak karena melihat kelimpahan yang ada. Mereka jadi sama dengan negeri ini. Langsung terkagum-kagum, malah mereka ingin seperti sudah lama tinggal di situ. Tapi nggak begitu keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita. Nggak seperti itu yang Tuhan mau. Saya baca kembali ayat utama tadi sampai ayat 5. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya
akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Di ayat 5 itu kurang lebih pengulangan ayat 4. Berarti harus, agar dilakukan, tidak boleh tidak. Karena Tuhan ingin bangsa yang dipilihnya beda. Kita semua ini beda. Karena di mata Allah, manusia cenderung tergoda untuk menerima perilaku dan standar moral masyarakat sekitar. Manusia cenderung tergoda menerima perilaku dan standar moral masyarakat sekitar. Manusia itu yang saya dan saudara. Makanya Allah memerintahkan umat-umatnya, yaitu saya dan saudara, untuk menjadikan peraturan dan ketetapan Allah satu-satunya tolok ukur atau barometer untuk menentukan benar dan salah. Peraturan dan ketetapan Tuhan sebagai tolok ukur untuk menentukan benar dan salah. Enggak bisa kita membaur terlebih menjadi serupa dengan seperti Alkitab, dengan dunia ini. Allah tidak menginginkan bangsa Israel masuk tanah Kanaan dan mereka serupa dengan orang-orang yang hidup di Kanaan. Karena itu yang Tuhan bilang, kita beda. Poin pertama di dalam mengerti dan melakukan sehingga berkenan adalah kenali kebiasaan kita. Kenali kebiasaan kita. Hidup kita yang Allah inginkan adalah berjalan dalam treknya Allah. Seperti kereta api, dia punya jalanan khusus. Bus, motor gak bisa masuk di jalannya dia. Trek yang khusus. Begitupun yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Trek Allah adalah patuh dan taat kepada peraturan dan ketetapan Allah. Ada yang Allah inginkan dalam hidup kita sehari-hari untuk kita lakukan. Karena jadi anak Tuhan bukan berarti kita bebas dari dosa. Justru dengan kita mengaku anak Tuhan dan mau sungguh-sungguh, di situ justru iblis getol mengejar kita untuk kita selalu melakukan hal-hal yang namanya dosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar, dosa aja. Kita mengaku ingin menjadi anak Tuhan yang sungguh, justru di situ getol iblisnya. Kejar kita terus, setiap detik, setiap saat. Dia punya banyak waktu untuk menjatuhkan kita. Bagaimana supaya kita nggak jatuh ke dalam jeramnya? Kenali kebiasaanmu, kenali kebiasaanku, kenali kebiasaan itu. Apakah kita selalu membaca Alkitab saat kita melek mata dan mau tutup mata di malam hari? Apakah kita memiliki jam doa pribadi atau jam doa keluarga? Bukan jam yang waktu kita mau makan. Tuhan berkati makanan ini, haleluya, amin. Bukan seperti itu. Apakah kita mengutamakan ibadah? Apakah atau adakah rasa syukur dari mulut kita yang keluar di saat senang,
baik di keterpurukan kita atau di saat duka. Gak gampang mengucap syukur di saat duka, gak gampang. Tapi kalau di dalam suka, gampang banget. Gampang berjanji di dalam saat senang. Tapi apa iya berjanji di dalam duka? Enggak. Adakah kita mengutamakan Tuhan dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk kita jalani sehari-hari? Itu kebiasaan. Yang terakhir, adakah ketakutan bila kita tidak melakukan kebiasaan baik itu? Itu yang terakhir. Banyak orang merasa sudah melakukan, santai. Tapi waktu dia mau berbohong, lebih santai. Ada yang begitu. Ada tipe yang takut, tapi ada yang lebih simpel, santai. Tuhan gak ada kok, karena Tuhan gak kelihatan. Itu 5 itu dulu deh, 6 itu dulu deh, poin itu dulu deh yang dijawab sama Bapak Ibu. Ketetapan dan peraturan Tuhan. Lebih mengenal, lebih mengulik Alkitab, lebih banyak yang kita dapat ilmu dalam menjalani hidup. Lebih banyak mendengar firman, lebih awaslah langkah kita dalam menjalani hidup. Karena dalam ibadah ada keuntungan besar. Itu tercatat di 1 Timotius 6. Dalam ibadah ada keuntungan besar. Jadi bukan kita cuma takut-takutin supaya penuh isi gereja ini, enggak. Karena di sini Alkitab bilang dalam ibadah ada keuntungan besar. Kita nggak tahu 1 jam mendatang, 5 menit mendatang pun kita nggak tahu kita harus bagaimana. Kita nggak tahu, saudara. Malam ini kita sampai ke rumah dengan selamat, kita nggak tahu. Dengan kita mendengar firman Tuhan, awaslah langkah kita. Dengan kita mengenal kebiasaan kita, kita tahu batas kekuatan kita. Merenung kembali, kenali kebiasaan. Dengan kita kenali kebiasaan kita, kita tahu kelemahan kita. Kita tahu kekuatan kita sampai di mana. Karena kalau kita kenal diri kita nggak gampang. Kalau kita sebentar terperosok atau kita sebentar terjatuh, kita nggak gampang tunjuk orang. Gara-gara dia, gara-gara itu, sampai barang benda mati pun kita bisa tunjuk gara-gara dia. Saya jatuh, karena kita nggak kenal diri kita siapa. Kebiasaan baik kita kah atau kebiasaan buruk yang kita punya? Kenali kebiasaanmu. Justru dengan kita tahu kemampuan kita, kita jadi mengandalkan Tuhan dan kekuatan. Jadi dengan kita melakukan peraturan dan ketetapan Allah, kita dipagari. Karena ada istilah, sebelum berperang, kenali musuh. Dalam perang, kita perlu taktik, strategi, dan perhitungan yang cermat. Kalau kita serabutan, kita mati ngomong. Begitupun kita menjalani keseharian kita. Untuk tetap hidup kudus sehingga berkenan, kita harus memiliki strategi yang baik. Jangan tinggalkan kebiasaan yang baik itu.
melakukan peraturan dari ketetapan Allah. Kita baca di Ulangan 5 ayat 10. Ulangan 5 ayat 10. Saya akan bacakan Ulangan 5 ayat 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Perintah Tuhan, Bapak Ibu bisa baca selanjutnya di ayat 11 sampai 22. Itu 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa. Kalau sudah lupa, baca ulang. Di situ ada peraturan dan ketetapan Tuhan. Yang bisa saya simpulkan adalah hidup takut akan Tuhan dan kudus. Dari 1 ke 10 poin, cuma saya simpulkan hidup takut akan Tuhan dan kudus. Tidak ada lain. Kudus yang bagaimana? Yang gak gampang menghina orang, gak gampang menertawakan orang, gak gampang menunjuk orang. Mari kita geser lagi Ulangan 6 ayat 24 dan 25. Ulangan 6 ayat 24 dan 25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Hari-hari yang menakutkan, larangan berkumpul sampai ke dalam rumah ibadah, sehingga masih banyak saudara-saudara kita enggak beribadah. Kenapa? Takut. Enggak nyalahin sih. Kalau takut, manusia, masih manusia. Saya mengerti masih manusia. Tapi gunakan waktu kita dengan baik. Jangan ngopi di mall bisa, tapi ibadah nggak bisa. Gunakan waktu kita dengan baik. Jangan mau kita dikungkung ketakutan. Mari lakukan kebiasaan baik kita. Menomorsatukan Allah dan selalu kerjakan hidup kudus sehingga kita makin berkenan kepadanya. Kalau nggak percaya kita angkat ayat Ulangan 6 tapi ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jangan bosan-bosan membicarakan kebiasaan yang baik yang dikehendaki Allah kepada anak-anak cucu kita. Juga bagi anak muda yang ada, jangan bosan-bosan mengingatkan diri sendiri betapa Tuhan itu harus diutamakan dan hiduplah kudus. Beda yang Tuhan bilang, yang saya tadi bilang, kita beda. Diciptakan oleh Tuhan beda. Israel dipilih Tuhan karena mau dibedakan oleh Tuhan. Beda yang Tuhan kehendaki yang tidak serupa dengan dunia ini. Dapat membedakan mana yang benar dan tidak. Menurut Allah, benar menurut Allah, belum tentu kita dapat kerjakan. Contohnya,
Seperti kita tahu pasti dongeng Robin Hood. Dia pencuri kepada orang kaya, dia bagikan hasil curiannya untuk orang-orang miskin. Baik di mata manusia, tapi dibenci Allah, karena dia lakukan mencuri. Itu yang Bapak Ibu Saudara harus bisa bedakan. Baik di mata manusia, tetapi belum tentu baik, belum tentu benar di mata Allah. Jangan kena tipu muslihat iblis. Berjaga-jaga. Makanya diperlukan baca Alkitab, diperlukan ibadah, diperlukan ada jam doa pribadi, karena dari situ ada pengalaman-pengalaman indah yang Tuhan kerjakan buat kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Poin yang kedua, tadi kenali kebiasaanmu, kuduskan dirimu. Poin kedua, kuduskan dirimu. Saya baca ulang di Imam 18 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Penduduk Mesir dan Kanaan memiliki kebiasaan buruk yang dibenci Allah. Moral bangsa ini bobrok. Dari kawin-mawin, pelacuran, penyembahan berhala, okultisme, membakar anak-anak kecil sebagai persembahan, itu perbuatan orang Kanaan. Walaupun berlimpah madu dan susu, tapi perbuatan mereka, moral mereka, Allah benci. Dari awal saya sudah katakan kita beda. Kenapa saya sebut selalu kita beda? Allah tidak mau kita sebagai anak Allah membaur, memaklumi dosa. Makanya Allah bilang kita beda. Kita nggak boleh membaur. Karena manusia yang tadi kan cenderung, di mata Tuhan manusia itu cenderung menerima perilaku dan standar moral masyarakat sekeliling. Itu Tuhan tahu, karena Tuhan yang ciptakan kita. Dia tahu kekurangan kita. Nah, di sini kuduskan dirimu. Karena apa? Allah bilang kita beda. Allah tidak mau kita membaur menjadi serupa mereka, atau yang dikatakan kompromi dengan dosa. Karena adanya permakluman dosa ini, permakluman karena kita memaklumi, kita kompromi, makanya kita suka dengar ada dosa putih, dosa hitam, bohong putih, bohong hitam. Ajaran Tuhan, dosa is dosa. Dosa adalah dosa. Enggak ada permakluman. Enggak ada dosa kecil, dosa besar. Apalagi dosa putih, dosa hitam. Enggak ada. Ya di atas tiang, tidak di atas tiang. Yang Tuhan inginkan kita hidup kudus. Jangan kita jadi fasik. Jangan kita disebut orang-orang fasik. Karena orang fasik, orang yang percaya adanya Tuhan. Orang fasik adalah orang yang percaya adanya Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu orang fasik. Jangan sampai kita, saya dan saudara ada di dalam situ. Tuhan benci orang fasik.
membenci kalau saya dan saudara melakukan itu. Karena di Mazmur 89 ayat 31 sampai 33 saya bacakan. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Kalau kita tidak melakukannya, ayat 31 sampai 33 katakan, jika tidak melakukan peraturanku, melanggar ketetapanku, tidak berpegang pada hukumku, Tuhan membalas. Tanpa basa-basi. Hidup itu pilihan. Mau melakukan yang benar atau tidak. Makanya ada jalan yang lebar, ada jalan yang sempit. Itu pilihan. Gak semuanya yang duduk di sini berani mengambil pilihan yang keras. Gak semuanya bisa melakukan pilihan itu. Tapi karena Tuhan mengasihi umatnya, saya baca lanjut lagi di 34 dan 35. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuulang. Dia begitu kasih, memiliki kasih yang besar. Allah tidak pernah melanggar perjanjiannya. Allah tidak pernah mau berhutang kepada kita. Allah adil, di mana kita dikasih peraturan, kita jalani peraturan itu walau berat, tapi setiap detik kita lihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Benar, Bapak Ibu? Di mana kita melakukan peraturannya, kita melihat banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang berikan kepada hidup kita. Kalau kita melakukan. Tetapi kalau tidak, Tuhan katakan, Dia akan pukul kita dengan pukulan-pukulan, dengan gada. Itu adil. Dia penuh kebaikan, tapi jangan disalahgunakan. Dia penuh kasih. Seperti kata orang hari ini tanggal 14 ya, hari Valentine, yang hari penuh kasih. Jangan cuma hari ini saudara, cuma penuh kasihnya cuma tanggal 14 Februari. Seperti Tuhan setiap detik, setiap waktu. Dia penuh kasih, besar kasihnya. Kita menangis, belum kita utarakan saja Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, harus lakukan peraturan dan ketetapannya. Jadi jangan pernah dengarnya sepotong. Tuhan baik kok kalau kamu buat dosa. Enggak. Tuhan baik kalau kita melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan. Dengan kita melakukan ketetapan dan peraturan Allah, kita tak pernah bisa salahkan yang lain. Kita tak jadi dosa untuk orang lain. Kenali kebiasaan. Kalau kebiasaan buruk, tinggalkan.
Tapi pupuk terus kalau kebiasaan itu kebiasaan yang baik. Utamakan Allah, Dia akan menjadikan indah masa depanmu dan masa depanmu. Utamakan Allah. Utamakan Allah terlebih peraturan dan ketetapan. Kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Haleluya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di situ tertulis pakai tanda seru. Tanda seru berarti harus. Berarti apa yang dibilangnya? Sakit, nggak bisa ditawar. Muliakanlah dengan tubuhmu. Akar dosa ya ada di kita, tapi Allah telah menembusnya di atas kayu salib. Tapi kita kerjakan keselamatan kita dengan tidak main-main dengan dosa. Kompromi lagi dengan dosa, no. Karena kalau kita kenali kebiasaan kita mampu untuk menjalani hidup kudus. Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hidup kudus. Hidup kudus yang tidak negatif thinking. Manusia itu jatuhnya di pikiran. Kita rubah perlahan. Kita rubah perlahan. Kebiasaan kita kerjakan kebiasaan yang baik untuk memampukan kita hidup kudus yang diinginkan, yang dikehendaki Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Tubuh itu bukan hanya terdiri dari tangan atau cuma kaki. Enggak. Tubuh ini yang Bapak Ibu lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Muliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Bukan mulut masih tapi senyum tangan. Bukan begitu. Keseluruhan kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Keseluruhan tubuh, dibilang tubuh dari atas sampai bawah. Dari rentangan panjang tangan Anda sampai rentangan tangan yang lain. Itu namanya tubuh. Bukan cuma kaki yang harus baik, tangan bodoh amat, atau mata baik, mulut bodoh amat. Bukan. Keseluruhan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Mari muliakan Tuhan dengan kehidupan kita yang kudus dan tak bercacat celah. Memang gak gampang, tapi kalau Bapak Ibu mau niat, Tuhan memampukan kita. Tuhan memampukan kita. Kita dapat memuliakan namanya dengan tubuh kita. Bagaimana caranya? Lakukan kebiasaan yang Tuhan kehendaki. Dengan terus bergaul karib dengan Tuhan, hiduplah kudus sehingga mimpi, harapan, cita-cita kita untuk masa depan yang penuh harapan itu nyata berlaku dalam kehidupan